pertama adalah pembukaan, dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum Bayangkari, lalu sambutan Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, sesi foto bersama, pemberian materi oleh para narasumber, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik, yang pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Bayangkari yang kami hormati, Ibu Fitri Idam Aziz. Kami persilahkan. Sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua Umum Bayangkari, Ibu Tuti Gatot Edi. Yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, Ibu-Ibu Ketua Bayangkari Daerah Indonesia, Pengurus Besar Bayangkari. Izinkan saya menyapa Ibu Ketua Daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Babel, Maluku Utara, Metro Jaya, Lampung, Sultra, Sumbar, Jawa Barat, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya sayangi Ibu Wakil Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, beserta jajaran pengurus, Ketua Panitia HKGB ke-68 Daerah Sulawesi Utara. Kemudian yang saya banggakan, narasumber kita pada pagi hari ini ada Dr. EN Novrita, Ibu Hananina, kemudian Ibu Yanti Melianti. Yang saya sayangi Ibu Ketua Bayangkari Cabang Se-Daerah Sulawesi Utara, adik-adik sekalian, Ibu-Ibu Bayangkari Sulawesi Utara, halo Ibu-Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Yang saya sayangi juga seluruh Bayangkari Indonesia yang hadir pada hari ini. Saya sempat baca tadi ada dari Asahan, ada dari Papua Barat, juga ada dari Pantoloan. Apa kabar Pantoloan? Sulawesi Tengah, kemudian dari Sulawesi Tenggara. Terima kasih seluruh Bayangkari Indonesia yang selalu haus ilmu, haus pengetahuan untuk menambah wawasan. Yang saya sayangi Adinda moderator kita, ada Nyonya Tari Winardi, dan MC kita Adinda Lia. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur pertama-tama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena perkenannya jualah, kita bisa kembali berkumpul meskipun secara virtual dalam rangka webinar yang dilaksanakan oleh Bayangkari Daerah Sulawesi Utara dengan tema ketangguhan perempuan untuk tetap produktif dan inovatif di masa adaptasi kebiasaan baru. Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, Ibu Rita Panca, yang sudah mengupayakan sehingga webinar ini dapat berjalan dengan baik pada pagi hari ini, dengan tema yang menarik, dari memandang dari berbagai sumber, berbagai pakar melihat dari berbagai sisi. Saya ucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya. Ibu-ibu sekalian, berbicara tentang ketangguhan perempuan, perempuan itu memiliki banyak peran. Peran gandanya ada peran publik, ada peran domestik. Ibu-ibu semua sebagai perempuan adalah merupakan pusat keluarga, jantung keluarga. Karena itu perannya menjadi sangat penting di keluarga. Peran mulai dari mengurus rumah tangga, memastikan gizi keluarga terpenuhi, untuk menjaga imunitas, maupun memastikan anak-anak kita di masa PJJ ini bisa mengakses informasi dengan baik dan benar. Kemudian kita juga menjalani peran mendampingi anak-anak menjadi pengajar selama PJJ dan lain sebagainya. Menghadapi semua itu, ibu-ibu tersayang, pertama-tama ibu-ibu harus sehat. Sehat fisik, juga sehat mental. Kegiatan webinar-webinar yang dilakukan oleh Bayangkari dengan berbagai tema dan berbagai bahasan yang menarik, salah satu upaya untuk mengisi kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini sehingga ibu-ibu tidak terfokus pada hal tidak stres, tidak mengganggu kesehatan mental, tetapi memberikan wawasan baru sehingga ibu mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Dan juga dengan webinar-webinar ini kita bisa tetap bersilaturahmi, ibu meskipun kita tidak dapat bertemu, tidak bisa berjabat tangan, tapi kita tetap menyapa secara virtual. Karena itu saya dan Ibu Wakil Ketua Umum melakukan safari webinar dari satu daerah ke daerah lain, karena tentu saja sekarang saya menyapa banyak sekali Bayangkari Indonesia, bahwa kita semua menghadapi ini bersama-sama. Ibu-ibu tidak sendiri, jadi jangan stres ya ibu-ibu ya. Tetap sabar, terutama dalam mendampingi anak-anak belajar. Ibu-ibu sekalian, yang kedua adalah selalu berpikir positif dan ikhlas. Pekerjaan seberat apapun pasti akan terselesaikan. Ketiga, yakinkan dalam diri kita mampu melewati semua ini dengan baik.
Sebagai umat beragama, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai ajaran agama kita masing-masing, terlebih di masa pandemi ini. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu juga bisa memanfaatkan masa pandemi ini untuk meningkatkan bonding, kedekatan emosional dengan anak, meningkatkan komunikasi suami istri, dan memberikan keteladanan pada anak-anak kita. Dengan memberikan keteladanan itu, maka insya Allah anak-anak kita juga tidak akan merasakan stres di masa pandemi ini. Ibu-ibu sekalian, kesempatan pandemi ini kita work from home, di rumah saja, gunakan untuk hal-hal positif. Banyak sekali hal-hal yang selama ini tidak bisa kita lakukan, mungkin karena kesibukan, sekarang bisa kita lakukan. Misalnya, ibu-ibu berkebun, kemudian menanam bunga di pekarangan. Kalau dari saya monitor, saya senang sekali bahwa PD Bayangkari Sulut sangat hijau dalam artian semuanya peduli lingkungan ya. Saya melihat KRPL sangat hidup di Sulawesi Utara. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Ini adalah upaya kita. KRPL tahun 2020 ini hanya berubah nama menjadi P2L, Pekarangan Pangan Lestari. Nanti saya akan sampaikan di grup Ketua Daerah se-Indonesia perubahan nama ini. Namun semuanya berujung dan berwujud pada ketahanan pangan untuk keluarga, di mana memegang peran sangat penting dalam masa pandemi ini. Ibu-ibu sekalian juga bisa belajar ikut kelas-kelas memasak ibu-ibu ya. Kemudian juga sudah, atau mungkin yang punya keahlian memasak, bisa memanfaatkan itu, berjualan online. Tidak usah malu, tidak usah ragu untuk memulai ibu-ibu ya. Di beberapa daerah, ibu-ibu Kombes juga melakukan itu. Alhamdulillah sekarang dia bisa usaha catering dengan tetap di rumah saja. Intinya, apapun itu, jangan malu mencoba, jangan takut gagal, karena semua hal besar pasti dimulai hal kecil. Ibu-ibu sekalian, pengurus pusat Bayangkari sangat mendukung Bayangkari, perempuan-perempuan yang memiliki wirausaha, yang berusaha melakukan hal-hal untuk menambah penghasilan dirinya, keluarganya, maupun memberikan memberikan tambahan ekonomi untuk masyarakat sekitar. Karena itu ke depan kita akan menambahkan urusan baru, khususnya di seksi ekonomi, yaitu urusan UMKM Bayangkari. Kita akan membantu membina, melatih Bayangkari Indonesia yang punya usaha, misalnya hal-hal sederhana, bagaimana pembukuan akuntansi sederhana, bagaimana berjualan online, bagaimana membuat packaging yang menarik sekaligus ramah lingkungan. Kemudian juga kita akan memberikan jalan kepada Bayangkari yang berusaha untuk tampil di IG toko Bayangkari, tentunya melalui proses kurasi. Kemudian kita membantu bagaimana memberi tips untuk mereka bisa berjualan online. Sekarang pun sedang ada bazar online Bayangkari bekerja sama dengan Femina Group. Intinya kami Bayangkari Pusat, pimpinan-pimpinan Bayangkari mendukung peran Bayangkari sebagai perempuan-perempuan tangguh di segala bidang. Karena sekali lagi selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, dia juga membantu perekonomian masyarakat sekitar. Ibu-ibu sekalian, semua itu tentu saja harus tetap dilakukan dengan mematuhi protokol COVID-19. Jadilah Bayangkari yang bisa memberi contoh sikap dan perilaku taat mengikuti anjuran pemerintah. Mari kita ambil peran, kita membantu memutus mata rantai penularan penyakit COVID-19 ini. Kegiatan Bayangkari di masa pandemi sudah ditegaskan oleh Bapak Kapolri sebagai pembina utama Bayangkari beberapa hari yang lalu, bahwa kegiatannya adalah sosial kemanusiaan, juga tetap memperhatikan pendidikan di bawah YKB, karena kita punya 708 sekolah se-Indonesia. Mari kita patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, kemudian jaga jarak, tidak keluar rumah jika tidak penting, rajin mencuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Ibu-ibu jika mengadakan baksos, cukup secara simbolis saja, Bu, kemudian menitipkannya kepada dinas atau polwan dan dinas untuk membagikannya. Jadi kita tidak door to door dari rumah ke rumah. Ibu-ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu sekalian, saya yakin ibu-ibu sudah tidak sabar untuk menunggu 3 wanita tangguh yang kita tidak ragukan lagi kesuksesan dan kepakarannya. Mari kita dengarkan mereka membagikan tips and trik
ketangguhan mereka untuk kita teladani dan kita jadikan wawasan untuk kita bergerak lebih maju ke depannya. Demikian seluruh Bayangkaris Indonesia, salam sayang dari saya, tetap semangat, tetap sehat ya. Ibu-ibu tidak sendiri, kita semua bersama-sama insya Allah akan keluar dari pandemi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, terima kasih Adinda Lia Edwards, terima kasih narasumber-narasumber yang saya banggakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum Bayangkari Ibu Fitri Idam Aziz yang sudah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara kepada Ibu Rita Panca. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Bayangkari Ibu Fitri Idam Aziz, yang kami hormati Wakil Ketua Umum Bayangkari Ibu Tuti Gatot Edi, izin Ibu, para Ketua Bayangkari Daerah, seluruh pengurus dan anggota Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, para narasumber, serta ibu-ibu Bayangkari yang turut berpartisipasi dalam acara webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka melalui webinar dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-68 tahun 2020. Dalam kesempatan webinar kali ini yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Bayangkari Sulawesi Utara mengangkat tema ketangguhan perempuan untuk tetap produktif dan inovatif di masa adaptasi kebiasaan baru. Pandemi ini telah menjadi ancaman yang nyata terhadap psikologis, sosial, dan ekonomi di setiap kehidupan kita sehari-hari. Multi peran perempuan dalam keluarga sangatlah dibutuhkan, terlebih di masa pandemi. Tantangan keluarga menjadi semakin berat. Terjadinya goncangan ekonomi yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi darurat ini diperlukan kemampuan membangun suatu ketahanan keluarga. Dibutuhkan ketangguhan dan keuletan untuk mengembangkan potensi diri agar tercipta keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Dalam webinar ini kami akan membahas bagaimana perempuan dapat merubah mindset. Perempuan mampu berdaya lebih maksimal dengan menggali potensi untuk lebih produktif dan inovatif di masa adaptasi kebiasaan baru. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, pengurus daerah Bayangkari, Sulawesi Utara, atas kesediaan Ibu Ketua Umum Bayangkari yang telah membuka serta memberikan sambutan dalam webinar pada pagi hari ini. Kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Dr. E.N. Nofrita Walewangko, SE, MSE. Ibu Hana Nina Iren Monareh, MPSI, Ibu Yanti Melianti Isa yang akan menyampaikan materi dan berbagi ilmu kepada kita semua peserta webinar pagi hari ini.
Terima kasih juga atas partisipasi peserta webinar. Semoga kita dapat mengikuti webinar pagi hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Ibu Rita Panca atas sambutannya. Baik, mohon izin sebelum memasuki acara berikutnya, berkenan untuk sesi foto bersama dengan Ketua Umum Bayangkari, para Ketua Bayangkari Daerah, narasumber, dan seluruh peserta webinar. Kami persilakan kepada ibu-ibu yang berada di tempat masing-masing untuk standby di depan laptop, komputer, dan handphonenya. Baik ibu-ibu, kita akan atur dari sini ya. Kita senyum semua ibu-ibu, ambil posisi yang terbaik. Mohon izin bersiap-siap. Kami akan hitung dari sini. Baik, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Baik, yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber dan sesi tanya jawab. Dan akan dipandu langsung oleh rekan kami Ibu Tari Winardi yang sudah bersiap-siap tentunya di tempat moderator. Baik Ibu Tari, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lia Edward atas pembukaan acara webinar pada pagi hari ini. Apakah audio saya bisa diterima dengan jelas? Sangat clear. Terima kasih. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya untuk para Ibu Bayangkari setanah air yang bergabung dengan kami di webinar hari ini yang mengusung tema ketangguhan perempuan untuk tetap produktif dan inovatif di masa adaptasi kebiasaan baru. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tentu sangat berdampak bagi kita semua, baik berdampak secara psikis di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Sebagai sosok perempuan yang memiliki multiperan, baik sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak, kita juga harus mampu menjadi sosok perempuan yang tangguh, yang produktif, dan inovatif. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut terkait topik webinar kita pada hari ini, kita sudah kehadiran para narasumber yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah seorang psikolog, Ibu Hana Nina Iren Monareh, Magister Psikologi. Ya, selamat pagi. Baik, kemudian seorang pakar ekonomi di bidang perencanaan regional, Ibu Dr. EN Noprita Waliwangko. Halo, Ibu EN. Dan ada Ibu Yanti Melianti Isa yang merupakan seorang sosok perempuan yang sangat menginspiratif. Karena apa?
karena beliau memiliki usaha kuliner yang omsetnya miliaran rupiah. Nah, sebelum para narasumber menyampaikan materinya masing-masing, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak perubahan terhadap tatanan kehidupan manusia. Sebuah tatanan kehidupan yang kita kenal dengan adaptasi kebiasaan baru. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer adalah beberapa di antara kebiasaan baru tersebut. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang cukup berat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi para ibu rumah tangga. Dihentikannya proses belajar mengajar di sekolah menuntut para ibu untuk mengambil alih peran guru karena anak-anak harus belajar dari rumah. Para ibu yang bekerja bahkan terpaksa harus banyak izin atau sering mengambil cuti untuk bisa mendampingi dan merawat anak-anak mereka yang ada di rumah. Akibatnya, banyak di antara mereka yang di-PHK karena dianggap beban oleh perusahaan. Belum lagi pendapatan keluarga yang berkurang akibat pandemi COVID-19 yang memaksa para ibu untuk memutar otak agar kebutuhan rumah tangga tetap tercukupi. Kondisi ini tentu saja berpotensi mengakibatkan para ibu mengalami stres yang cukup berat. Di satu sisi, para ibu harus bisa memberikan edukasi, sekaligus membimbing dan mengawasi anggota keluarga untuk konsisten dan disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Menjadi guru bagi anak-anak, membuat suasana rumah yang nyaman dan menyenangkan untuk anggota keluarga, serta mampu berpikir kreatif dan inovatif melihat peluang bisnis yang ada, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Karena itu, para ibu juga dituntut memiliki ketahanan mental di masa adaptasi kebiasaan baru, sehingga mampu mengatasi beban dan tanggung jawab baru. Baiklah, itulah tadi sekilas TV acara pada pagi hari ini. Terima kasih ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu luar biasa, bayangkari di seluruh Indonesia. Kita mulai ya sesi diskusi dari narasumber yang pertama, Ibu Hana Nina Iren Monareh, Magister Psikologi. Beliau juga merupakan Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, wilayah Sulawesi Utara, dan berikut adalah pengalaman kerja dari Ibu Hana. Itulah tadi sekilas pengalaman kerja dari Ibu Hana, atau pagi ini saya akan menyapa Mbak Hana saja ya, Mbak Hana. Pandemi COVID berdampak secara psikologis memang ya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara penanganan yang tepat sehingga kita seorang perempuan mengubah mindset maksud saya, dan berdaya maksimal. Kami persilakan Ibu Hana untuk menyampaikan materinya untuk ibu-ibu peserta webinar sekalian. Silakan Mbak Hana. Oke, terima kasih moderator Ibu Tari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Ketua Umum Bayangkari, Ibu Fitri Idam Aziz, Ketua Bayangkari Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Rita Panca, Bayangkari seluruh Indonesia yang sudah bergabung saat ini, semua peserta yang hadir di webinar pagi hari ini, apa kabar semuanya, ibu-ibu tangguh dan luar biasa?
Ekspresi wajah di pagi hari ini semuanya terlihat tetap semangat dan tetap sehat selalu ya. Tidak terasa sudah hampir 7 bulan kita semua berada dalam kondisi masa pandemi. Di luar sana dikatakan bahwa tenaga kesehatan adalah garda terdepan. Namun di dalam keluarga secara psikologi, perempuan adalah garda terdepan untuk anggota keluarganya. Ketangguhan perempuan sangat penting di situasi saat ini untuk tetap produktif dan inovatif. Hal ini terlebih dahulu akan berhubungan dengan dirinya sendiri. Bagaimana ketahanan mental perempuan diadaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru membawa perubahan dalam diri tiap individu. Mulai dari cara pola hidup, misalnya di awal tahun ibu-ibu sudah memiliki perencanaan mengenai keuangan. Ada kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk biaya sekolah anak, liburan sekolah, ataupun ada kebutuhan untuk pengeluaran uang arisan. Namun, di bulan Maret mau tidak mau, ibu-ibu harus mempersiapkan tambahan dana untuk melindungi keluarganya, karena kita semua dituntut untuk melindungi diri kita dengan melengkapi anggota keluarga dengan APD seperti masker, multivitamin, dan disinfektan, dan lain-lain sebagainya. Ini akan berhubungan dengan cara berpikir kita. Tiap individu memiliki kepribadian yang berbeda dalam menerima suatu situasi. Hal ini juga yang akan memicu gejolak emosi dalam diri individu tersebut secara disadari ataupun tidak. Disebabkan ada juga penambahan peran. Begitu pula, setiap individu termasuk ibu-ibu dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan di lingkungan sekitarnya. Perubahan untuk menyesuaikan dengan pola kerja. Ibu-ibu yang sebagai wanita karir mau tidak mau akan lebih banyak bekerja di rumah, work from home, membagi waktu untuk mendampingi anak belajar. Situasi perubahan ini tidak jarang menimbulkan isu perempuan di adaptasi kebiasaan baru. Bukan hanya penambahan peran sebagai guru, tetapi bila orang tua dititipkan sang pencipta memiliki anak berkebutuhan khusus, ia harus menjadi terapis buat anaknya. Kesulitan membagi waktu tersebut tidak jarang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Seorang ibu akhirnya bisa menjadi korban PHK. Hal ini juga memicu timbulnya masalah keuangan dalam keluarga. Pendapatan berkurang, namun pengeluaran tetap berjalan setiap hari. Situasi ini memicu timbulnya semakin meningkat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ataupun tidak jarang orang tua, ibu sendiri menjadi pelaku kekerasan pada anaknya. Ada pula kasus perceraian yang semakin meningkat. Namun di beberapa wilayah di Indonesia ataupun negara tertentu bila kita mengikuti di media, pandemi ini banyak istri yang hamil. Nah, ini mungkin berkat atau apa ya menurut ibu-ibu ya? Ini pula akan berhubungan dengan perekonomian keluarga. Materi berikut akan membahas lebih spesifik bagaimana memanage keuangan di adaptasi kebiasaan baru. Apa yang dibutuhkan untuk tetap tangguh dan sehat mental? Baiknya kita memiliki strategi, planning A dan planning B untuk mengarahkan perilaku kita saat kita berhadapan di kondisi ini. Ibu-ibu tidak sendiri, kita semua sama-sama. Ada baiknya kita memiliki juga tujuan, perencanaan, dan bagaimana kita memanage waktu, sehingga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tetap produktif dan inovatif di adaptasi kebiasaan baru. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah memahami diri. Knowing about yourself. Semakin kita cepat mengenal tentang diri kita, tidak ada yang sempurna. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Hal ini berhubungan dari cara berpikir kita, perasaan kita. Ini pula yang akan mempengaruhi perilaku kita untuk lebih peka dengan sekitar kita. Individu yang memiliki fixed mindset, yaitu individu yang lebih melihat kurangnya, lebih menyalahkan dirinya, mudah menyerah, ini akan menjadi hambatan buat para ibu untuk beradaptasi di kebiasaan baru. Contohnya, seorang istri, seorang ibu, ia sebenarnya senang dengan memasak, namun karena kekurangannya, kurang mampu memanage waktu, akhirnya dia kesulitan untuk mendampingi anak. Keluhannya adalah, saya stres ini, mama lagi stres ini nak, gitu. Akhirnya berdampak ke dia lupa mungkin untuk masak
makanan dari suaminya. Pulang kantor suaminya marah-marah. Ini kenapa mama, saya belum ada makanan padahal sudah lapar. Langsung ibu tersebut dengan pribadi yang fixed mindset, lebih menyalahkan dirinya, ia merasa bahwa saya istri yang tidak berguna. Ini akan memicu masalah mental bagi perempuan. Diharapkan kita memiliki growth mindset. Individu yang memiliki pikiran untuk bertumbuh. Masalah yang dihadapi direspons sebagai tantangan positif untuk tetap dilewati. Misalnya, ekonomi keluarga mulai berkurang. Ada tambahan untuk beli masker yang harus dipakai tiap hari. Masker menjadi kebutuhan kita saat ini. Ibu ini aktif di medsos, suka membeli barang lewat marketplace. Ibu mungkin melihat kalau aktif di Facebook ada marketplace di situ. Dia sendiri hobi untuk membuat kue. Dia memiliki pikiran yang positif. Kenapa saya tidak coba membuat kue? Nah, ini yang lagi tren. Ini ada roti Korea namanya ya, Korean garlic cheese bread. Ia kemudian mencoba membuat roti tersebut dan dia menjualnya lewat marketplace. Ia tidak merasa malu, mau mencoba dan berusaha. Itu sangat penting. Menurut individu yang memiliki pikiran yang growth mindset, masalah bukan hambatan untuk tetap produktif. Karena bila waktu kita akan lebih banyak di rumah, stay at home, para ibu, di sini pula dituntut bagaimana kita menyesuaikan diri. Bila kita belum mampu menyesuaikan diri, tidak jarang ibu-ibu sering mengeluhkan, saya stres, saya butuh konsultasi. Itu akan lebih baik mencari orang lain ataupun bisa menghubungi tenaga profesional. Kurang mampu memanage stres bisa menimbulkan frustrasi, depresi, bahkan kecenderungan pikiran untuk bunuh diri bagi para perempuan. Namun saya percaya ibu-ibu yang hadir saat ini adalah ibu-ibu yang hebat, luar biasa, tangguh yang mampu menyesuaikan diadaptasi kebiasaan baru. Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita memiliki resiliensi, ketahanan untuk beradaptasi di kebiasaan baru. Sekitar 7 bulan kita sama-sama melewati perubahan. Ibu-ibu tidak sendiri, kita semua sama-sama. Di mana saya, ibu-ibu, dan semua belajar menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Di sini juga melatih kondisi mental kita, emosi kita, dan perilaku kita untuk menyesuaikan secara internal dan eksternal. Ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang luar biasa, super mom. Ibaratnya tangan kita banyak dan bisa berfungsi untuk melakukan apa saja, mengerjakan banyak hal. Ibu-ibu tidak sendiri, semua orang terus belajar untuk beradaptasi di kebiasaan baru. Tetap berjuang untuk produktif dan inovatif dengan cara menjaga kesehatan mental ibu-ibu sangat penting. Pertama, positive thinking. Coba ibu-ibu rasakan ketika Anda berpikir hal-hal yang negatif, berarti secara tidak sadar Anda mengontrol diri Anda, jadi ada perasaan lebih mengecewakan diri sendiri. Namun bila kita memasukkan pikiran-pikiran yang positif, dari yang mungkin kita merasa kurang mampu, kita ganti, oke, saya bisa. The power of mind akan mengontrol kita. Dan ini juga yang akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, saat ini sudah masuk akhir bulan ya ibu-ibu, uang belanja mungkin mulai menipis. Suami belum kasih tambahan buat tambahan belanja. Tapi pikiran positif kita yang kontrol. Minggu depan sudah masuk bulan yang baru, SMS banking pun akan berbunyi. Itu yang bisa memotivasi kita. Kemudian cara yang kedua adalah mengelola emosi kita. Banyak cara untuk mengelola emosi. Salah satunya adalah mengenal diri kita. Saya termasuk orang yang lebih mudah mengekspresikan emosi, misalnya marah atau menyimpan emosi, bisa dengan cara meditasi, yoga. Ataupun ekspresikan lewat lagu sambil menyanyi di kamar mandi daripada marah-marah dengan anaknya saat anak lagi belajar. Atau ibu-ibu yang zaman now itu mengekspresikan emosi dengan positif lewat hobi mereka. Dari hobi bisa menjadi tambahan keuangan. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Bangun terus komunikasi dengan keluarga. Berempati juga dengan keluarga yang lagi belajar sama-sama menyesuaikan diadaptasi kebiasaan baru. Lakukan aktivitas bersama. Membagi jadwal supaya ibu-ibu merasa tidak semua saya yang bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan rumah. Ataupun di weekend, bila bertepatan bapaknya lagi libur,
Yuk gunakan untuk quality time, digunakan untuk bersepeda atau olahraga kalau di Sulawesi Utara, di Manado, ada di kawasan Megamas, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kelima, mengembangkan talenta. Sesuai tema webinar saat ini, tetap produktif dan inovatif. Secara psikologis, setiap individu memiliki talenta dalam diri. Semakin kita mengenal potensi diri kita, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita, keluarga, dan orang banyak. Dalam hal ini ada trial and error. Yang penting bagaimana kita berani mencoba. Namanya mencoba, ada waktunya kita gagal. Membuat kue tidak selamanya dia langsung mengembang. Step by step. Bila sudah lewati prosesnya, hasilnya diri sendiri juga yang akan senang. Kalau di Manado, orang bilang, jangan gengsi buat sesuatu yang baru atau sesuatu yang penting asalkan itu halal. Kenapa kita harus malu? Yang keenam adalah berelasi. Ibu-ibu dengan berelasi itu kita membangun networking di sini. Dan di sini juga kita membantu mengeluarkan, mengekspresikan diri kita. Setiap orang adalah makhluk sosial yang butuh dukungan dari orang lain. Ibaratnya sebuah gelas, bila kita terus diisi dengan menyimpan masalah-masalah kita, itu akan menjadi bom waktu yang pecah, atau air itu akan tumpah dalam gelas. Fisik kita, bila kita capek, kita istirahat, tidur, bangun, sudah sehat kembali. Tetapi bila secara psikis, nah kita simpan terus masalah, ini yang akan mengganggu diri kita. Ini akan mengganggu interaksi kita dan adaptasi kita di adaptasi kebiasaan baru. Dengan tetap membangun komunikasi, di sini ada hampir 1.000 ibu-ibu yang hadir pada webinar pagi hari ini. Oke, kita bisa membangun komunikasi menjadi teman. Oke, kita bisa lihat siapa yang bisa saya berbagi, menjadi teman curhat. Jangan dulu langsung datang ke psikolog atau ke psikiater, tapi dari teman-teman ibu-ibu. Di sini juga para ibu-ibu bisa menjadi networking. Contohnya, misalnya kita mencoba membuat kue, kemudian kita mencoba menawarkan ke teman kita, ya kan? Dengan gosen, bukan langsung bawa ya, karena kita harus jaga jarak. Tetapi 1-2 kali dikirim gratis ya. Mungkin yang menerima ketiga kalinya harus bertanya, Bu, izin ini kalau dijual biayanya berapa? Mungkin saya bisa bantu posting di medsos ke teman-teman yang lain. Dengan berkomunikasi kita membangun networking, itu adalah salah satu cara untuk produktif dan inovatif. Perempuan adalah mereka yang belajar dan berusaha menyesuaikan di semua situasi. Kita memang tidak bisa membuat dan menemukan kepastian dalam situasi yang tidak pasti. Namun kita tetap dapat saling membantu satu sama lain, saling mendukung dalam hal positif. Itulah cara kita meningkatkan imunitas tubuh kita melawan COVID-19, virus COVID-19. Tetap sehat, produktif, dan inovatif di adaptasi kebiasaan baru. Demikian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam sehat, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Ibu Tari. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hana, materinya sangat membuka wawasan kita semua. Sebelum saya berlanjut ke pemateri berikutnya, saya ingin menyapa ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia. Ternyata partisipan kita pada pagi hari ini sudah hampir 1.000, ada 1.000 lebih. Sudah 1.000, dan yang di live streaming juga sudah banyak sekali. Terima kasih. Di antaranya ada dari Bayangkari, wow, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Kepri, Aceh, Gorontalo, Balikpapan, Samarinda, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, NTT, Maluku, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, dan masih banyak lagi. Bagi Anda, ibu-ibu sekalian, ketika memang memiliki pertanyaan atas materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Hana tadi atau pemateri berikutnya, boleh diketik di kolom komentar, karena nanti akan kami bantu jawab, kami bantu sampaikan. Oke, kita sudah menyimak ya dari segi psikologi terkait dampak pandemi COVID ini. Bagaimana perempuan bisa tetap tangguh dan menjalankan multi peran dalam keluarga, dan mampu mengubah mindset sosok perempuan tangguh yang dapat lebih berdaya maksimal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dengar langsung dari pakar ekonomi? Ada Dr.
Dr. EN, terkait bagaimana ini perempuan supaya tetap bisa inovatif dan produktif di tengah adaptasi kebiasaan baru. Sebelum kita menyimak materi yang akan dibawakan Ibu EN, kita lihat berikut tayangan pengalamannya. Wah, Bunda EN sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Bunda, apa kabar? Suara Bunda belum keluar ya, Bun? Halo Bunda. Sebentar, kalau dari saya belum keluar, Bun, sebentar. Halo Bunda. Oke, selamat pagi. Nah, ini Selamat pagi baru. Indonesia. Ya, siap. Aduh, terima kasih. Baik, Bunda, Ya, karena berbagai sudah kendala, tersambung, ya. masalah teknis sudah selesai, jadi langsung saja ya Bunda, silakan. Dr. EN dengan materinya. Ya. Silakan Bunda. Oke, terima kasih moderator. Selamat pagi buat kita semua, para peserta webinar yang sudah boleh bergabung online bersama kami di Manado. Topik saya pagi hari ini adalah tentang rumah tangga produktif dan aman COVID-19. Oke, kita lihat bahwa ternyata ada shock non-ekonomi yang kemudian sangat mengganggu kestabilan dan keseimbangan perekonomian. Shock COVID-19 kemudian membawa Indonesia pada awal Maret tahun 2020 terjadi pembatasan skala besar-besaran untuk berbagai aktivitas ekonomi. Di masa itu pun kita melihat pemerintah berusaha melakukan pengendalian virus serta meningkatkan sistem kesehatan. Kita masuk pada fase yang kedua, di mana pada fase yang kedua aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan walaupun masih terbatas dengan standar protokol kesehatan. Pada fase ini mulai terjadi transisi pemulihan ekonomi dan mulai ada peningkatan kapasitas layanan. Kemudian sudah harus menjaga ketahanan mental. Di fase yang kedua ini, protokol kesehatan sudah berlaku untuk kita beraktivitas. Kita masuk pada fase berikutnya, fase di mana masyarakat harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, di mana setiap ekonomi yang kemudian dilakukan di setiap layanan kesehatan mulai melakukan standar protokol kesehatan. Di tahap ini, pemerintah melakukan penguatan ekonomi. Di tahap ini, layanan kesehatan sudah lebih memadai. Di tahap ini, penyebaran virus sudah mulai terkendali. Oke? Kita melihat ada apa sih dampak COVID-19 sehingga bisa mempengaruhi perekonomian? Oke, ternyata virus COVID-19 mempengaruhi perubahan perilaku 5 agen ekonomi. 5 agen ekonomi merubah setiap perilaku mereka setiap hari sehingga terciptalah keseimbangan baru di masa ini. Kita lihat konsumen saat ini mulai masuk pada masa daya beli sudah semakin berkurang. Di sisi lain, ada produsen sudah mulai terjadi penurunan kapasitas produksi, terjadi penurunan kapasitas usaha. Sedangkan pemerintah harus melakukan perubahan anggaran. APBN, APBD diubah untuk fokus pada penanganan dampak COVID-19. Lembaga keuangan diwajibkan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi kredit. Di sisi lain, lembaga keuangan akan dihadapi dengan adanya kemungkinan kredit macet di masa yang akan datang. Bagaimana dengan negara lain? Ya, negara lain pun
ikut terlibat. Bahkan beberapa negara sudah menyatakan dirinya memasuki masa resesi, memasuki masa krisis ekonomi. Kenapa? Kita lihat Indonesia, data tahun 2020 triwulan yang pertama sudah mulai ada penurunan pertumbuhan ekonomi. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan untuk triwulan yang kedua ini, Indonesia sudah masuk pada pertumbuhan ekonomi negatif. Sehingga Menteri Keuangan mengatakan, jika pada triwulan ketiga dan keempat kita akan terus negatif, Indonesia akan masuk pada masa resesi. Di sisi lain kita melihat bahwa ada sektor yang tetap bertumbuh di masa pandemi. Ada sektor informasi dan komunikasi yang bertumbuh di masa ini. Oke. Sebenarnya apa yang menyebabkan shock COVID-19 ini juga sangat mempengaruhi kestabilan perekonomian. Ternyata shock COVID-19 merupakan sumber kemiskinan baru. Adanya shock COVID-19 menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia, angka kemiskinan kami di Provinsi Sulawesi Utara naik. Dua sisi yang kita lihat, bahwa di sisi yang pertama ada tenaga kerja yang pada masa PSBB mereka harus dirumahkan. Memasuki masa pemulihan, sebagian dipanggil kembali, sebagian menganggur di rumah. Mereka yang menganggur, sebagian menjadi miskin. Di sisi satunya, produsen pada masa COVID-19, pada masa PSBB harus tutup sementara. Ketika masuk pada transisi pemulihan ekonomi, ternyata mereka pun tidak bisa masuk kembali ke pasar. Bahkan ada beberapa perusahaan yang harus tutup dan bangkrut. Dua bagian inilah yang kemudian mengangkat angka kemiskinan. Dan di saat itulah saya katakan ketahanan mental menjadi penting mendampingi ketahanan ekonomi. Oke, kita lihat seperti apakah kebijakan pemerintah dengan adanya shock COVID-19 ini. Ada dua kebijakan pemerintah yang kemudian mengangkat posisi rumah tangga sebagai unit ekonomi terkecil menjadi sangat penting. Jadi dua kebijakan ini mengangkat posisi rumah tangga sebagai unit ekonomi terkecil menjadi sangat penting. Kebijakan itu adalah yang pertama, kita bekerja dari rumah. Kebijakan yang kedua, belajar dari rumah. Dua kebijakan ini kemudian menyebabkan peningkatan aktivitas keluarga di rumah. Terjadi peningkatan aktivitas keluarga di rumah, peran kita pun menjadi bertambah sebagai perempuan dan ibu-ibu rumah tangga. Kita tiba-tiba menjadi staf buat suami kita, kita tiba-tiba harus menjadi guru buat anak-anak kita, bahkan kita menjadi dokter untuk seluruh anggota rumah tangga kita. Apakah yang harus dilakukan oleh perempuan untuk menjadi lebih produktif? Ada 4 bagian yang saya tawarkan hari ini, pagi hari ini, supaya kita bisa lebih produktif. Mulailah kita mengidentifikasi masalah baru. Masalah baru yang timbul karena mulai ada perubahan perilaku anggota rumah tangga kita. Karena semakin cepat kita mendeteksi masalah baru, kita akan meminimalkan masalah-masalah lain yang kemudian muncul. Yang kedua, mulailah kita memberikan pembelajaran dengan melakukan pembagian kerja kepada anggota rumah tangga kita yang saat ini bekerja di rumah, yang saat ini mereka belajar dari rumah. Karena pembagian kerja akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan produktif di rumah. Berikutnya,
Wanita produktif harus mampu memprediksi pendapatan dan memprediksi belanja di sisi satunya untuk di masa yang akan datang. Sehingga dampak ketidakpastian bisa diminimalkan oleh rumah tangga yang produktif. Dan akhirnya, agar tetap produktif, marilah kita menjaga kenyamanan di rumah. Rumah tangga produktif memiliki 3 strategi yang harus dilakukan. Jadi banyak strategi yang bisa kita lakukan, tapi 3 yang saya angkat dalam webinar ini. Yang pertama, mulailah melakukan refocusing pengeluaran rumah tangga. Karena refocusing pengeluaran rumah tangga akan mampu membuat kita membedakan kebutuhan dan keinginan. Mulai belajar untuk berinovasi, terus berinovasi, terutama yang bisa menciptakan pendapatan yang baru. Dan yang terakhir, mari kita mengubah hobi menjadi bisnis. Karena bisnis yang dari hobi akan terus berkelanjutan. Sekali lagi, bisnis yang berawal dari hobi akan terus berkelanjutan. Karena efek merugi di awal bisnis tidak mematahkan semangat bisnis. Oke, saya akhiri seluruh presentasi saya pada hari ini, materi saya pada hari ini, dengan mengajak kepada kita, para perempuan produktif, untuk menjaga keberlangsungan perekonomian keluarga. Dengan cara menjaga ketahanan kesehatan. Di sana ada ketahanan mental. Menjaga ketahanan pangan keluarga. Dan terakhir, menjaga ketahanan ekonomi. Target kita, minimalkanlah dampak stres, seperti pemateri sebelumnya, dampak stres yang disebabkan atas gejolak ekonomi di era pandemi COVID-19. Perempuan produktif, rumah tangga produktif. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda EN atas penyampaiannya yang begitu detail ya, mulai dari permasalahan sampai solusinya. Ya, yang tadi kita simak adalah materi dari Bunda EN yang sangat menarik tentunya, bahwa kita dapat mengubah hobi menjadi bisnis dan berinovasi dengan menciptakan pendapatan baru. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait hobi menjadi bisnis itu tadi, kita juga punya narasumber yang sangat inspiratif. Sosok pengusaha perempuan yang memiliki omset miliaran rupiah, memulai usahanya itu dari hobi memasak. Ini ia sudah memiliki gerai outlet makanan cepat saji yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, hingga ke luar negeri, hingga ke negeri tetangga, yaitu di Malaysia. Langsung saja kita akan terhubung dengan Ibu Yanti. Halo Ibu Yanti. Selamat pagi Ibu-Ibu hebat luar biasa. Baik, selamat pagi. Sebelum kita langsung mendengar kisah-kisah atau motivasi dari Ibu Yanti, kami kembali mengingatkan, Ibu-Ibu kalau memang ada pertanyaan, silakan diketik dari sekarang di kolom komentar. Nanti akan kami bantu untuk bacakan. Nah, pasti penasaran kan Ibu-Ibu, bagaimana apa yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti kepada kita semua, bagaimanakah Ibu Yanti bisa menjalankan bisnisnya. Namun sebelumnya, kita saksikan dulu tayangan profil Ibu Yanti berikut ini. Terlahir sebagai wanita, nyatanya tak menghalangi Yanti Melianti Isa untuk sukses menjadi pengusaha. Ia adalah pendiri PT McFood Inovasi Pangan dan PT McFood Mezi Internasional. Lulusan Teknik Lingkungan ITB Bandung ini memulai karirnya sebagai karyawan di berbagai perusahaan multinasional. Ia pernah menduduki berbagai jabatan penting di perusahaan. Tak puas sebagai karyawan profesional, Yanti kemudian mulai terjun ke dunia bisnis sendiri. Ia mendirikan PT McFood Inovasi Pangan pada tahun 2001. Selang beberapa tahun, ia membeli saham PT Red Crispy, sebuah perusahaan yang menjual ayam goreng dan kentang goreng.
Namun karena perusahaan tersebut dimiliki oleh 2 orang dalam satu merek, Yanti akhirnya mengganti menjadi McFood Amazing. Bisnis McFood Amazing terus moncer. 3 tahun awal beroperasi, ratusan outlet dibuka. Ribuan lapangan pekerjaan baru tercipta dari tangan dinginnya. Kini bisnis McFood Amazing tak hanya tersebar di seluruh Indonesia, namun sudah berhasil masuk ke Malaysia. Omset perusahaan Yanti miliaran rupiah. Berkat kegigihannya, ibu dari 2 anak ini diganjar berbagai penghargaan, seperti Kartini Award pada tahun 2007, The Best Startup Franchiser dari majalah Franchise pada tahun 2010, Outstanding Woman Entrepreneur Award 2016 dari Vietnam, dan masih banyak lagi. Yanti juga dipercaya memimpin berbagai organisasi ternama, seperti Ketua Umum Female Foodpreneur, Vice Chairman Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Co-founder of Indonesia Entrepreneur Community. Ia juga masuk dalam keanggotaan Kadin dan anggota Asosiasi Franchise Indonesia. Bu Yanti, pengalamannya sangat luar biasa ya. Mampu membangun bisnis kuliner, omsetnya miliaran rupiah. Wah, tentu banyak sekali tantangannya ya Bunda ya. Terus kendalanya juga pasti juga banyak ya Bun ya. Nah, silakan Bu Yanti dapat sharing kepada ibu-ibu peserta webinar sekalian, perempuan-perempuan tangguh yang ada di seluruh Nusantara ini. Silakan Bunda Yanti sharing pengalaman bisnisnya kepada kami semua di sini. Silakan Bun. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya sapa dulu ya, Ibu Fitri Idam Aziz, Ibu Rita Panca, para pengurus Bayangkari Sulawesi Utara, dan juga para peserta webinar anggota Bayangkari dari seluruh Indonesia, ibu-ibu yang hebat luar biasa. Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya yang mulai awal mulanya tuh dari saya kecil itu suka sekali masak. Jadi kelas 3 SD saya udah masak, bikin percobaan-percobaan masak. Dan saya juga suka jualan ya. Cuman sayangnya mungkin tidak ada yang mendorong saya waktu kecil lebih tertata lagi gitu ya. Jadi waktu kecil itu kalau saya bikin kue, itu saya jual ke teman-teman sekolah. Atau saya jual depan rumah gitu, walaupun kadang nggak ada yang beli gitu ya. Terus saya bikin macam-macam lah, pokoknya senang banget dagang gitu ya. Terus yang saya pernah ikut lomba menciptakan resep di majalah Femina, tapi karena saya anak-anak kan saya nggak punya KTP ya. Jadi saya pinjemlah KTP ibu saya dan terus dapat hadiah ya, seru-seruan kayak gitu ya. Jadi saya mau cerita bahwa sebenarnya perempuan itu bisa mulai usaha dari apa yang kita suka, itu penting sekali. Dan memang saya juga suka sekali kerja ya. Jadi memang benar sekali tadi saya banyak bekerja di berbagai perusahaan multinasional. Dan di top manajemen juga sambil saya usaha 11 tahun. Jadi pengalaman kerja saya 20 tahun, usaha sudah 19 tahun, 11 tahun saya paralel berusaha sambil kerja. Dan saya mulai kerja itu benar-benar dari nol. Dari tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Jadi saya bikin usaha itu, boleh ditampilkan slide-nya? Biar kelihatan ya gerobak saya yang saya mulai. Saya mulai usaha itu dari rumah saya. Rumahnya bukan rumah yang sekarang, rumahnya kecil aja. Jadi ruang tamu itu, nah ini saya cerita tangga ini ya. Jadi saya memang mau cerita bahwa usaha saya itu melalui tangga. Jadi ibu-ibu di sini usaha itu memang seperti naik tangga ya. Kita mulai dari usaha kecil tadi. Kemudian mana ya slide yang sebelumnya yang ada tentang sejarah perusahaan yang sebelumnya? Yang sebelumnya boleh? Nah, ini adalah kita naik tangga. Jadi usaha mikro itu adalah usaha yang mulai dari salesnya 300 juta ke bawah. Kemudian kalau usaha kita menjadi usaha kecil, salesnya itu 300 juta sampai 2,5 miliar. Itu namanya usaha kecil. Nah kalau usaha menengah itu salesnya 2,5 miliar sampai 50 miliar.
Saya ini baru mulai dari nol, jadi dari usaha mikro dan sekarang masih sebagai UMKM atau usaha menengah ya. Belum naik tangga berikutnya, yaitulah masih proses ya, walaupun udah lama sekali ya. Nah ini mau ditayangkan teksnya. Jadi saya bikin usaha produksi food seasoning. Saya sewa pavilion kecil untuk produksi. Walaupun usaha saya mulai dari rumah, tapi saya sangat serius memulai ini ya dengan perencanaan gitu. Jadi saya memproduksi bumbu tabur untuk industri dan kemudian saya juga bikin bumbu powder untuk masak-memasak. Jadi saya bikin 2 jalur yang kemudian saya riset mana pasar yang bisa kita garap gitu kan. Food seasoning ini bumbu-bumbu tadi saya buat dari bahan-bahan industri dan menjadikan perusahaan kita sebagai perusahaan riset and development. Karena saya lihat pengusaha di Indonesia, mikro dan UMKM itu biasanya nggak punya riset and development. Oleh sebab itu, saya memberikan jasa riset and development atau pengembangan formula buat mereka ya. Nah, itu berjalan tahun 2001. Saya dengan modal sangat minimal, jadi ruang tamu jadi kantor, ada staff untuk operasional 1, kemudian saya sewa pavilion untuk produksi, dan ada laboratorium untuk research and development, jadi saya hire orang R&D dan saya hire 1 orang produksi, jadi 3 aja jalan gitu ya. Nah kemudian karena saya punya bumbu masak, waktu itu saya ciptakan tepung crispy untuk ayam goreng dan bumbu marinetnya. Saya coba jual ke catering-catering dan ke hotel-hotel. Dan ternyata mengajari orang masak itu, kok mereka standar ya, masak yang standar ya, bukan hanya sekedar masak gitu kan. Masak yang standar itu kok susah banget ya, tambah lagi mereka nggak punya, apa sih namanya, nggak punya kemampuan pembukuan, nggak tahu juga cara menjual. Ya udah saya coba bikin gerobak yang saya kasih merek McFood Red Crispy, yang kemudian saya dalam tanda kutip saya franchise-kan gitu ya. Daripada mereka saya ajarin satu-satu, saya bikin mereka datang ke kita. Jadi ruang garasi rumah saya itu jadikan ruang training. Ini gerobaknya kelihatan ya. Nah gerobaknya seperti itu. Karena kita waktu itu pionir, nggak ada kompetitor, saya buat seminar tentang wirausaha, 150 orang hadir, 50 orang langsung beli itu gerobak gitu ya. Dan selanjutnya wah tiap hari Selasa itu training di rumah saya di garasi, sayanya kerja ya. Kemudian terjadilah ratusan outlet, sampai pernah buka sampai 500 outlet. Nah, kalau kita mencuri perhatian kompetitor, akhirnya ya banyak yang ikut-ikutan ya di gerobak dengan merek dan konsep peluang usaha tadi ya. Nah, jadinya seru ya. Terus kemudian saya pikir ya ada masalah internal juga, dan kemudian waktu itu ada flu burung yang membuat orang jadi nggak mau makan ayam. Akhirnya saya coba bikin Amazi dengan merek baru, tapi tetap ayam ya, karena saya pikir namanya flu burung itu temporary aja, masalah sementara aja gitu kan. Tapi saya itu dengan alasan karena waktu itu si ayam yang digerobak itu kalau naik harga 500 perak aja susah banget, konsumen mundur, cari yang lebih murah lagi, terjadilah perang harga yang luar biasa gitu. Jadi saya bikin restoran Amazi, awalnya bukan seperti yang sekarang berjalan, awalnya fast food restoran dengan warna serba merah kuning gitu. Nah, berjalan sangat baik sampai pernah 260 outlet ada di seluruh Indonesia. Nah, kembali lagi juga ini terpaan kompetisi yang luar biasa. Semua masuk, karena waktu itu kan pionir UKM fried chicken gitu kan. Jadi pembandingnya kan franchise kelas restoran global, merek global gitu kan. Jadi yang merek Indonesia kan mungkin awal-awal kita pionir ya, dengan ya ada juga kompetitor yang masuk situ kan. Nah, itu juga kita kena hantaman ya. Hantamannya tuh sebenarnya ada masalah internal, ada masalah eksternal juga ya. Akhirnya kita tahun 2017
kita coba bikin yang konsep yang sekarang ini, coba kasih lihat gambarnya ya, konsep restoran Amazi yang untuk restoran keluarga, yang image-nya kita naikkan. Terus tahun 2020 kita coba juga launching Amazi Coffee Corner, sehingga image-nya bisa lebih dari kompetisi yang sekarang yang pada perang harga, pada jualnya fried chicken. Nah, ini kita lebih bicara bagaimana keluarga berkumpul, event untuk anak. Jadi target marketnya Amazi ini memang anak-anak dan keluarga muda gitu ya. Bagaimana mereka bisa berkumpul, bisa senang-senang di Amazi. Next-nya. Next. Ya, ini contoh restorannya ya. Silahkan next-nya. Ya, memang dalam berbisnis itu banyak sekali yang harus kita bangun ya, bukan hanya merek. Jadi saya memang cerita soal perbaikan merek, kemudian pemasaran. Nah, ini juga jaringannya Amazi di seluruh Indonesia. Jadi memang cita-cita saya itu mengajak sebanyak mungkin orang berwirausaha ya. Jadi dengan konsep, contohnya di Amazi dengan konsepnya franchise, kita bisa mengajak orang berwirausaha. Kalau ibu-ibu lihat, bisa lihat kan petanya tuh ya, dari Pulau Sumatera sampai di ujung Indonesia Timur, masih ada. Kalau di Sulawesi berarti ada di Gorontalo, ada di tetangganya Maluku Utara, Kota Tobelo, ada di Wajo, di Sulawesi Selatan, kemudian ada beberapa kota lagi. Jadi memang ini bisnis kebersama-sama berjamaah itu luar biasa ya. Jadi saya lagi kecil itu atau sampai sekarang baru tahu ada nama kota Bangko di Jambi gitu kan, karena Amazi. Itu ada juga di Flores. Flores sih kota besar ya, ada Ende, Momere sama Ruteng ya. Kemudian ada belum lagi kota-kota kecil juga banyak sekali yang kayak ada di Kalimantan, ada namanya Kota Barang Tokok ya, itu di dekat ada lapangan terbang kecil namanya Melak ya, pokoknya seru begitu ya. Ya next-nya ya. Jadi ini Amazi itu restoran yang kita coba duplikasi dengan membangun sistem. Jadi orang yang membuka Amazi itu kita ajarkan masak dengan standar operating prosedur. Contohnya gini, kalau bikin ayam di Amazi itu jenis ayamnya harus yang umurnya 9 minggu. Ayamnya bisa diambil dari lokal ya, jadi kita bisa menggalakkan juga supplier lokal untuk tumbuh di ekonominya ya. Kemudian berasnya, walaupun berasnya ngambil dari lokal, itu juga ada standar berasnya, termasuk jumlah air dalam beras itu dan berapa porsi beras itu harus jadi ya. Nah, jadi ayam itu harus 9 minggu tanpa ada suntikan hormon dan harus ayam fresh dan minim lemak. Kemudian pada saat digoreng dengan tepung, tepungnya harus 360 gram untuk satu ekor ayam, dan minyak gorengnya harus merek tertentu yang udah kita pilih spesifikasinya, juga terigunya harus mengandung gluten 12% gitu kan. Jadi terigunya juga diambil dari lokal. Ada beberapa merek yang udah kita ini dari Jakarta kita kirim ekstraknya, jadi murah kan ongkos kirimnya. Dan harus dipanaskan di minyak 145 derajat dan 12 menit. Jadi itu masak ayam tuh harus seperti itu. Kalau nasi goreng ada urutannya juga. Jadi nggak boleh urutannya dirubah dan waktu membikinnya harus 7 menit. Jadi memang menyiapkan makanan fresh, tapi tidak ada satupun yang dibutuhkan chef yang pinter-pinter ya di otak Amazi itu, tapi harus yang disiplin mengikuti SOP. Jadi pelatihan di Amazi itu 40 hari itu memasak, forecasting, mengatur inventari, mengatur promosi, memanage rekrutmen karyawan, terus melakukan pembukuan keuangan, kemudian juga melatih leadership, melakukan kegiatan promosi, baik secara below the line maupun secara online ya. Kalau sekarang tuh digital kita harus kuat ya. Nah ini juga harus terus-terusan tumbuh. Apa yang kita lakukan sekarang dengan dulu tuh terus berbeda. Next-nya. Ya, lanjut lagi yang berikutnya. Nah, nah ini juga seru-seru banget ya, kita bisa ketemu orang dari
berbagai Indonesia dan saling belajar. Jadi bukan berarti saya juga paling pinter ya. Mereka juga ngasih masukan. Ini contoh menu di Amazi. Kemudian ini contoh yang kita jual di website. Nah, dari awal saya usaha, saya udah mulai bikin website. Nanti setiap berapa tahun kita upgrade lagi websitenya. Kalau websitenya McFood ada toko online-nya selain kita menjual di marketplace. Kalau websitenya Amazi kita lebih ke apa ya, company profile, tapi kita jual frozen Amazi di website tersebut. Ini website juga salah satu akses kita untuk ke pasar nasional maupun ke pasar luar negeri. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kita sudah ketemu beberapa prospek menjadi kandidat master franchise Amazi untuk di negara-negara lain seperti Saudi Arabia, Syria, Myanmar. Mereka sudah pernah datang ke kita di India, tapi ya memang sebelum terjadi ini kita harus bikin perencanaan agar dan hitung-hitungan gitu. Jadi tidak langsung tiba-tiba kita masuk ke sebuah negara gitu ya. Next-nya. Ya ini mungkin cerita-cerita aja, digital marketing, ada sosial media. Nah sosial media ini sekarang menjadi penting ya. Kalau di Amazi itu sosial medianya itu harus benar-benar kita ada gambar-gambarnya ibu yang pegang presentasi yang tentang abis ini kan masih banyak tuh ada sosial media, ada kegiatan-kegiatan below the line, kita melakukan banyak lomba-lomba di Amazi, ada cooking class juga. Nah ini ya, jadi kalau kita membangun merek, ibu-ibu, kita tidak hanya menjual produk, tapi kita membangun engagement atau relationship dengan konsumen kita. Karena konsumen saya ini anak-anak dan ibu muda, mereka itu bisa gambar sebelumnya, Bu. Mereka itu banyak sekali senang sekali ikut lomba-lomba. Kita ada lomba mewarnai, ada cooking class, kemudian ada juga berbagai acara kumpul-kumpul. Ya memang pada pandemi ini susah ya. Terus ada ulang tahun juga ya, seperti itu. Jadi membangun merek itu harus dari segi below the line tuh artinya kegiatan yang langsung ketemu konsumen maupun dari segi yang kita sebut above the line. Nah ini kegiatan cooking class ya. Jadi anak-anak TK, kemudian anak-anak SD pada cooking class di Amazi bikin burger atau bikin bento. Nah ini pada masa pandemi tentunya sangat berdampak pada outlet Amazi ya. Nah, karena kita nggak bisa bikin event kan, nah ini kita tetap harus siasati dengan delivery, kemudian kita juga jual menggunakan marketplace gitu, terus atau bikin ulang tahunnya online gitu ya, jadi ulang tahunnya online, terus nanti makanannya dikirim ke rumah, itu juga kita lakukan ya, walaupun tentunya tidak persis seperti dulu lagi karena 80 outlet kan ditutup ya oleh pemerintah karena dia di tempat wisata, di sekolah, di mal. Kalaupun sudah pernah kita buka lagi juga pengunjungnya kan sangat minim ya. Kemudian juga di tempat-tempat yang dekat sekolah juga kurang bisa survive gitu. Nah, oleh sebab itu kita pada masa pandemi tidak boleh putus asa karena banyak sekali orang yang bergantung pekerjaan di tempat saya ya. Walaupun karyawan kantor pusat waktu itu tidak sampai 60 orang, tapi di jaringan kita itu kan ada sekitar 500 sampai 600 orang di jaringan Amazi, belum lagi di jaringannya McFood ya. McFood itu tadi saya jual bumbu-bumbu untuk para produsen seasoning. Itu juga saya punya 700 klien dan 30 agen di seluruh Indonesia. Mereka kan harus hidup itu ribuan orang bergantung sama kita. Jadi kita tidak boleh kolaps, tidak boleh putus asa gitu kan. Jadilah kita di masa pandemi ini lebih berfokus kepada Amazi Frozen. Amazi Frozen ini kita buat sudah 3 tahun yang lalu, tapi baru 3 produk kita jual ke jaringan ibu-ibu, gitu kan, ke jaringan ibu-ibu. Dengan modal sangat minimal mereka bisa mulai usaha dari rumah. Nah, masa pandemi ini benar-benar
peluang yang luar biasa. Walaupun untuk Amazi Frozen itu hanya terbatas karena produksinya kan masih di Jakarta, hanya terbatas di Jakarta, Cilegon, Cirebon, kemudian Surabaya, Malang gitu kan, ya termasuk Bandung, Jawa Barat lah ya. Nah itu juga sangat membantu usaha kita selama ini gitu untuk tetap membuka lapangan kerja. Nah ini bagus sekali kita selalu melihat kalau ada masalah lihat peluang. Jadi waktu sebelum pandemi itu kebetulan kita bikin produknya sampai 18 ya untuk Amazi Frozen itu ya. Kemudian saat pandemi tiba itulah jadi tulang punggung gitu, walaupun hanya bisa dijual di Jawa Barat aja. Yang sedang kita buat sekarang adalah bagaimana franchisee di luar Jabotabek dan Pulau Jawa mulai memproduksi Amazi Frozen, sedang dalam persiapan. Karena untuk memproduksi Amazi Frozen ini kan butuh standar industri kecil. Jadi mereka harus bikin ruangan sendiri, bukan di dapur Amazi, di ruangan yang terpisah, kemudian mengikuti standar yang diharuskan oleh BPOM, sedang dalam persiapan untuk mereka bisa jual ke masyarakat di sekitarnya. Kalau masyarakat di kotanya masing-masing mungkin masih bisa dari Amazi restoran, tapi ini untuk menjangkau market yang lebih tinggi, lebih banyak lagi dengan tujuannya jangan sampai sales kita drop dan banyak karyawan kita akan kehilangan pekerjaan. Walaupun memang itu juga sudah terjadi ya dengan outlet-outlet yang tutup, tapi kita sebagai pengusaha ini kan punya tanggung jawab berapa orang yang hidup bersama kita, berapa keluarga yang harus hidup bersama kita, walaupun rezeki memang dari Allah ya, tapi kita kan harus selalu ikhtiar itu ya. Itulah makanya pentingnya selalu bekerja berjamaah bersama-sama agar selalu bisa saling membantu. Jadi penting sekali ini kalau kita usaha itu sendirian itu akan berat. Kayak tadi saya jual bumbu-bumbu yang saya ceritakan yang dijual ke industri-industri, keripik, kerupuk gitu kan, kacang, pilu semua. Itu juga saya mendistribusikannya mencari agen-agen yang bisa menjual kepada industri-industri itu di seluruh Indonesia. Jadi saya punya agen di Pontianak, di Singkawang, di Tembilahan, di mana-mana gitu kan. Terus mereka yang membantu saya jual ke pelosok-pelosok lagi. Nah ini contohnya, saya punya slogan, usaha berjamaah kita pasti bisa gitu kan. Ini adalah acara conference Amazi karena tiap tahun Amazi bikin Amazi National Conference. Jadi para pemilik bisnis Amazi kumpul di Jakarta, kita bikin perencanaan bisnis tahunan, kita jelaskan strategi kita tahun tersebut, bagaimana implementasinya termasuk biasanya branding, marketing plan, kemudian juga menu baru, ya, kemudian cara masaknya kita lakukan 2 hari cara masak menu baru, sama teknik-teknik masak yang baru juga, karena sering juga menunya menu lama, tapi tekniknya kita rubah agar lebih hemat, atau juga penyajian yang kita rubah agar dia kelihatan lebih kekinian, seperti itu ya. Mungkin itu yang saya sharing pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih banyak dan bisa menginspirasi ibu-ibu bahwa sebetulnya semua orang bisa usaha, yang penting dia memilih usaha sesuai minat dan potensi dirinya. Jadi jangan dipaksakan usaha yang karena ikut-ikutan gitu, tapi benar-benar karena keinginan kita sendiri, terus kita suka banget gitu ya, terus dan kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang punya minat yang sama dengan kita. Jadi ibu-ibu bisa berkumpul dengan komunitas wirausaha yang sejenis gitu, atau teman-teman yang sejenis agar saling mendukung. Itu penting banget, apalagi kita perempuan itu ya kadang-kadang kita down, ya kadang-kadang kita pusing gitu ya. Itu yang terus harus kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo kita diskusi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas pencerahannya, sharing-sharingnya, sangat membawa aura positif bagi ibu-ibu peserta webinar sekalian. Nah, kalau begitu kita langsung buka sesi tanya jawab ya. 3 materi yang sudah diberikan oleh para narasumber sangat menarik sekali dan pasti ibu-ibu sudah memiliki pertanyaan kepada para narasumber. Akan saya cek terlebih dahulu di kolom komentar dan pertanyaan bisa ditujukan kepada Ibu Hana. Ibu Hana masih standby di sana, jadi sekilas tentang psikolog-psikolog, lalu juga ada pakar ekonomi kita, ada Bunda EN, masih juga standby di sana, atau kepada Ibu Yanti. Ibu-ibu Manado ini Bu Yanti banyak sekali yang pintar masak, mau sambal roa, nasi kuning, abon cakalang, sasti bitung. Oh, mungkin ada yang mau menanyakan kepada Ibu Yanti, kami silahkan sekarang ya, kami tunggu. Dan sebelum saya pilih pertanyaan, sedang dipilihkan oleh rekan saya yang ada di sebelah. Ini sudah banyak sekali yang bergabung pada pagi hari ini, ada 1000 lebih tentunya, dari Bayangkari, Sumatera Selatan, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, halo, Sulawesi Selatan, Kepri, Aceh, Gorontalo, Balikpapan, Samarinda, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, NTT, Maluku, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, dan masih banyak lagi. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini ada cukup jauh, Ibu, dari... Dalia. Halo? Ya. Halo, Adin Dalia. Dari... Halo, Adin Dalia. Punten. Ya. Dari Bayangkari Kolaka Utara, Ranting Kodeoh Sultra. Wah, terima kasih Ibu yang ada di Sultra ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya kepada Ibu narasumber psikolog. Saya dari Bayangkari Kolaka Utara. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi pribadi yang mandiri tanpa anak tersebut merasa didikte? Mungkin kalau saya biar anaknya bisa ngerjain itu sendiri tanpa diajarin mamanya, mungkin begitu ya. Mbak Hana, gimana Mbak Hana? Pencerahannya Mbak Hana. Oke, terima kasih. Izin langsung menjawab ya ini. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini berhubungan bagaimana sih supaya anak bisa mandiri. Nah, mungkin saya tanya kembali, anak ini umur berapa sekarang? Statement. Silakan Ibu Fitri Idam Aziz, silakan hadir kembali bersama kami. Ibu mohon izin. Silakan Ibu Hana dijawab dulu, monggo. Saya setelah itu aja. Ibu moderator, Monggo Ibu Hana. ada sedikit yang akan kami skip. Ibu Ketua Umum kita, Ibu Fitri Idam Aziz, mungkin akan sedikit memberikan, menyampaikan sesuatu hal yang memang menarik ya untuk webinar kita pada pagi hari ini. Monggo silakan Ibu. Monggo Ibu Hana diselesaikan dulu. Mohon maaf kepotong. Silakan Ibu Hana diselesaikan dulu ininya jawabannya terhadap pertanyaan pertama. Saya setelah itu aja. Monggo sayang. Baik Ibu, terima kasih Ibu Fitri Idam Aziz atas waktunya untuk menunggu. Kita menjawab dulu materi yang pertama tadi. Silakan Mbak Hana, bagaimana supaya anak mandiri tanpa didikte? Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin yang saya akan tanyakan kembali, anak ini umur berapa sekarang usianya? Nah, ini disebutkan, oke, anaknya usia 12 tahun ya. Ya, usia 12 tahun berarti sudah termasuk usia remaja. Nah, anak di usia remaja, saya akan tanya kembali, bagaimana pola asuh mama papanya saat dia usia masih golden age? Saat dia masih usia balita? Pola asuh orang tua pada anak akan mempengaruhi dia saat dia remaja, saat dia dewasa. Pola asuh yang lebih otoriter akhirnya mempengaruhi anak, istilahnya dia tidak berani. Tetapi ada pola asuh yang lebih memanjakan, ini ketika dia di remaja akhirnya tidak mandiri, ketergantungan dengan ibunya.
gitu. Namun baiknya pola asuh demokratis. Ada reward and punishment atau reinforcement sebagai penguatan. Melatih anak supaya dia lebih belajar untuk bertanggung jawab. Bila dilatih nanti usia remaja, padahal dia sudah melewati usia yang lumayan panjang. Jadi di usia remaja, orang tua flashback kembali. Bagaimana pola asuh saya di saat anak ini masih kecil? Karena ini akan berpengaruh saat dia remaja. Ketika mungkin orang tua merasa, oh ya ternyata saya mungkin yang karena terlalu sayang ke anak, apalagi mungkin anak pertama atau anak bungsu gitu, akhirnya di remaja dia ketergantungan dengan saya tidak mandiri. Bila orang tua menyadari, akhirnya orang tua bisa komunikasi dengan anak, melatih kembali anak tersebut. Tidak ada orang tua yang sempurna, namun ibu-ibu di sini adalah orang tua yang terbaik yang bisa membantu anaknya untuk mandiri di usia remaja. Demikian dari saya. Baik, mungkin Ibu Ketua Umum Bayangkari ada yang ingin menambah, ada yang ingin ditambahkan Ibu? Terima kasih Ibu moderator dan Ibu MC. Ibu Hana, terima kasih jawabannya. Saya suka sekali dengan quotes-nya, tidak ada orang tua yang sempurna. Kita semua masih belajar dan proses terus. Terima kasih saya sampaikan kepada 3 narasumber yang sangat bagus sekali membawa pencerahan untuk kita semua Bayangkari. Ibu EN, Ibu Hana, dan Ibu Yanti. Khusus untuk Bu Yanti, Bayangkari seluruh Indonesia, monggo diresapi apa yang beliau sampaikan, karena apa yang beliau bagikan sangat bagus Ibu ya, gimana mindset kita untuk tetap bisa punya fighting spirit ya Bu Yanti, dengan segala hantaman kompetitor maupun wabah flu burung waktu itu, bagaimana beliau bisa tetap survive. Kemudian yang menarik dari Ibu Yanti, saya salut sekali bahwa Ibu menguasai hal-hal detail, hal-hal sampai kecil. Kemudian saya sudah buka websitenya sambil mendengar tadi, luar biasa Ibu mengelola website dengan sangat update dan kekinian. Kemudian itu luar biasa. Saya berharap Bayangkari kadang-kadang termasuk saya ya Bu ya, kadang-kadang kita hanya melihat seseorang dari kisah suksesnya. Tapi ternyata di balik itu semua ada cerita-cerita deritanya, dan yang paling penting adalah dia tidak pernah putus asa dan pantang menyerah. Seperti itu, luar biasa Bu Yanti. Saya salut sekali dengan Ibu Ketua Bayangkari Daerah menghadirkan narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bayangkari Indonesia terutama yang baru dan sedang merintis UMKM, usaha-usahanya, mari kita belajar dari contoh-contoh sukses seperti ini. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya Mbak Yanti, Bu Hana, dan juga Ibu EN. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sangat-sangat mencerahkan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum, Ibu Fitri Idam Aziz, dan kita akan kembali ke sesi tanya jawab. Oke. Baik, ketika tadi sudah saya bacakan pertanyaan untuk Ibu Hana, kita akan sedikit melompat. Ini ada pertanyaan dari mana ini? Sebentar, sudah? Oke, sudah ada. Ya, dari Bayangkari PC Brimob. Wah, ini beliau menanyakan, apa pengeluaran yang tepat dipangkas saat situasi pandemi? Kalau ini berarti mungkin Bunda EN ini bisa menjawabnya. Atau Bu Yanti juga bisa ini, selaku pengusaha yang perlu dipangkas apa saja ini untuk menyikapi pengeluaran yang sangat luar biasa di pandemi COVID ini. Ya, silakan Bu En dulu. Oh, Bu En. Bunda, gimana Bunda? Yang perlu dipangkas? Yang pertama, apa yang harus dipangkas? 1, biaya transportasi. Kenapa? Karena ketika kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, biaya transportasi kita pasti sudah berkurang jauh. Yang kedua adalah kita memindahkan pengeluaran yang misalnya pulsa, biasanya ada pulsa harian atau pulsa bulanan di handphone kita bisa memasang WiFi di rumah, sehingga
penggunaannya menjadi lebih efisien karena bisa dipakai bersama secara bersama-sama. Yang berikutnya, ada biaya operasional. Saya sebut biaya operasional. Buat yang belajar, yang biasanya belajar di sekolah, biaya operasional buat yang bekerja, biasanya pergi bekerja. Kami sebut sebagai paperless gitu. Jadi ada biaya administrasi yang kemudian tidak perlu kita keluarkan lagi. Kenapa? Karena semuanya tinggal kita kirim online. Kirim filenya, kita buat laporan tugas, kita kirim filenya, tidak perlu lagi ada cetak-cetak print out, ya. Tidak perlu lagi pada saat rapat kita harus memprint out begitu banyak laporan, semuanya hanya lewat online. Lewat file, lewat soft copy. Ya, sehingga terjadilah pengurangan terhadap biaya operasional. Yang paling mendasar sekali yang tadi saya katakan pertama, biaya transportasi. Memang pengeluaran yang bisa kita lakukan hanya kecil gitu ya. Sedangkan beban tambahan yang harus kita lakukan lebih besar. Itulah kenapa kita perlu perempuan-perempuan yang produktif yang mampu memprediksi apa yang perlu kita lakukan untuk belanja kita hari ini, belanja kita nanti, dan mungkin apa yang bisa kita belum belanjakan saat ini. Oke. Kalau untuk langkah-langkah tadi saya pikir sudah paling pas Bu Yanti, tapi kalau saya ingin membagi tips. Jadi di masa pandemi ini dengan hobi saya punya sekarang minuman boba jeng. Ya, saya suka snack kayak share tea. Saya suka gitu. Kalau saya kurang makan terlambat, saya pesan share tea. Ketika saya berada di rumah, sekarang saya punya minuman yang mirip share tea. Jadi kemudian yang saya lakukan adalah pertama, saya kemudian membuat daftar rasa. Ada berapa rasa yang mampu saya buat. Oke, mungkin pertama 5 rasa utama. Sekarang sudah punya 14 rasa untuk boba jeng. Dan saya juga punya hobi, saya adalah seorang dog lover, punya hobi. Ketika saya berada di rumah, saya melihat anjing kesayangan saya, yang sebenarnya dia cuma sendiri, wah dia stres juga ternyata selama ini. Yang saya tidak tahu karena saya banyak ada di luar. Saya melihat dia, saya memberi dia pasangan. Tahu nggak, di masa pandemi ini, saya sudah bisa menjual ada 3 anak husky, ada 2 anak pom. Ya, padahal bisa dikatakan itu hanya menutupi biaya makan mereka, tapi itu karena merupakan hobi dan sudah menjadi memberikan pendapatan baru, setidaknya itu sudah menutupi biaya saya untuk membeli mereka makanan. Jadi saya juga sudah menghasilkan 2 aktivitas baru, hobi saya yang saya jadikan bisnis di masa pandemi ini. Jadi sekali lagi, kurangilah biaya transportasi, mulai move untuk pulsa harian, pergi ke wifi keluarga. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Bunda EN. Berikut penjelasan tadi ya tentang pengeluaran-pengeluaran apa yang harus dipangkas saat situasi pandemi. Kira-kira dari Bu Yanti ingin menambahkan atau kita langsung ke pertanyaan berikutnya? Karena ternyata cukup banyak ini. Ya, itu bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi memang kita yang para ibu-ibu yang di rumah harus memangkas pengeluarannya seperti yang dijelaskan Bu En. Pasti di sini juga banyak ibu-ibu yang usaha ya kan? Tadi udah dijelaskan. Pada saat usaha kita juga harus pada saat pendapatan usaha kita berkurang, kemudian pengeluaran juga kita harus kurangin kan? Tapi sambil kita juga harus terus berusaha memikirkan peningkatan pendapatan. Contoh kalau di usaha ya, yaitu persis banget tadi soal transportasi ya, itu akan berkurang banyak. Kemudian terutama rapat-rapat sekarang bisa Zoom ya, itu juga diefisiensikan WiFi. Kemudian juga soal efisiensi dalam operasional. Kalau saya justru saat pandemi ini karena nggak kemana-mana, cuma di rumah dan di kantor, yang biasanya pergi keluar kota, pergi kemana, semua orang juga semua ada di kantor, kita hanya merubah jadwal kerja aja agar jumlah staf yang di ruangan mengikuti protokol corona, malah kita bikin Sabtu Minggu hari kerja, gantian shift gitu kan.
agar malah itu jadi hari jualan kan, Sabtu Minggu yang biasanya libur gitu kan. Ini juga kita luangkan waktu ini buat belajar. Jadi kita ikut training macam-macam juga. Jadi sama kita juga sekarang lagi benahin sistem operasional kita di keuangan, di HRD, kita lagi menjalankan program 5R, kemudian kita bikin project-project buat semua staff gitu ya, dibagi-bagi, si A bikin project ini, si B bikin project ini, dimana kita bikin efisiensi, bikin pohon idenya apa nih buat mengurangi biaya ini atau meningkatkan penjualan, jadi dibikin seru gitu kan. Itu juga jadi intinya gimana kita bisa tingkatkan pendapatan dan kurangi pengeluaran ya. Itu aja, mudah-mudahan bisa membantu ya. Baik, terima kasih Bu Yanti. Mumpung Bu Yanti masih ada ini di sini, jadi belum loncat ke Bu Hana atau Bu En, pertanyaan ini khusus buat Bu Yanti. Kiat-kiatnya Ibu, bagaimana memulai bisnis saat pandemi? Memulai, berarti dia dulunya mungkin belum ada bisnis apa-apa mungkin ya Bu. Jadi bagaimana ya Bu Yanti untuk memotivasi kah atau bagaimana? Iya, jadi pandemi ini memang ada masalah, tapi ada juga peluang sebenarnya ya. Nah, nomor satu, ibu-ibu coba lihat kembali ke minat dan bakat. Jadi biar bisnis yang kita bangun atau baru mulai di pandemi ini bukan jangka pendek gitu kan. Tadi kalau ingat presentasi yang saya di depan soal tangga, walaupun mulainya dari kecil, dari rumah, mulailah benar-benar dari minat dan bakat kita dan potensi diri kita. Misalnya ibu senang menulis gitu kan, kenapa kita nggak mulai menulis? Itu juga bisa menghasilkan kan. Sekarang banyak sekali platform digital yang bisa kita menjual konten digital gitu misalnya ya, atau mengajar lewat platform, itu kan juga jadi penghasilan ya. Jadi tapi kan ibu udah berpikir itu akan jadi usaha yang terus berjalan selesai pandemi ini gitu. Atau ibu tadi seperti saya suka masak gitu kan. Di Manado itu kan, aduh saya kalau ingat Manado makanannya kok enak-enak banget ya. Misalnya sambal roa. Nah, bikin sambal roa kan kita bisa bikin di dapur kita ya. Mulai bikin standar. Jadi misalnya bikin sambal roa itu harus ada resepnya. Jadi yang namanya standar bukan hanya resepnya, garamnya berapa, cabenya berapa, roanya berapa kilo, bukan hanya itu juga tapi tadi urutan masuk ke dalam panci misalnya ya. Jadi alat masak juga distandarisasi. Jadi pada saat ibu bikin standarisasi waktunya, urutannya, resepnya, ditutup apa tidak pancinya, diaduk apa berapa lama, pengaduknya dari bahan apa gitu kan. Nah itu semua jadi standarisasi yang ibu tulis gitu kan. Nanti bisa diturunkan kepada mbak di rumah. Nah terus kitanya bisa fokus jualan lewat, kan orang usaha dari rumah tuh bisa daftar GoFood atau Gojek, udah ada kan sampai ini ya, sampai Manado. Nah bisa dijual di marketplace gitu kan. Aduh, cara training marketplace itu kan banyak sekali caranya ya. Nah itu dari usaha kecil. Jadi tapi kita berpikirnya usaha ini jadi mimpilah yang besar dari usaha yang kecil itu, karena mimpi itu gratis. Jangan takut bermimpi gitu. Terus harus berani mencoba dan positive thinking. Jangan berpikir aduh nggak laku, pasti laku gitu. Orang sambal roanya enak, atau bikin sambal roa yang kekinian, sambal roa rasa barbeque misalnya ya. Bikin sesuatu yang unik gitu. Atau sambal roa itu mungkin bisa dijualnya ke seluruh Indonesia gitu kan. Nggak hanya dijual ke Manado, kan ada yang namanya di marketplace, ada yang namanya provider apa namanya kurir ya, aduh banyak banget itu kurir itu ya. Sekarang tuh yang baru-baru aja ada yang nggak apa-apa sih sebutin merek ya, ada GNT, ada Si Cepat, ada macam-macam sekarang itu. Pilih-pilih yang itu yang namanya kurir itu kita harus pilih. Jadi kalau di kita di McFood sama Amazi, oh kalau ngirim ke Manado jumlah kecil pakai kurir yang ini. Tapi kalau jumlah besar pakai kurir yang ini. Jadi kita harus berpikir paling cari yang murah demi kepentingan konsumen kita gitu kan. Kalau itu sih ojek online kan ada yang same day atau yang instan gitu kan ya, seperti itu. Jadi
agar efisien lah intinya, atau dikumpulin reseller drop satu tempat dia jual ke tetangganya. Jadi ini manfaatkan ibu-ibu bayangkari se-Indonesia. Jadi ibu juga bayangin ada 1000 ya. Jual ke teman-teman di seluruh Indonesia kan bisa lewat WA group ya. Nah, atau suka bikin ya gitu ya, mungkin kepanjangan. Silakan. Baik. Bunda. Halo Bu Yanti. Ya. Tahan sebentar karena ada sedikit masalah teknis, katanya suaranya tidak terdengar. Jadi kita tunggu sebentar. Penjelasannya agak terpotong terlebih dahulu. Baik, kita masih menanti. Sudah terhubung belum suaranya? Udah jelas belum? Kalau saya kedengaran sih Bu. Bagaimana yang lain? Yang lain kalau kedengaran acungkan jempol Anda. Kalau di kami kedengaran, Ibu. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Kedengaran? Baik. Baik. Sudah? Saya perlu ulang jawabannya atau gimana Ibu moderator? Aman-aman Ibu, sudah lancar. Lancar jaya, suaranya sudah masuk. Bu Yanti, untuk penjelasan yang tadi untuk memulai bisnis, sudah segitu cukup atau masih ada lagi yang mau ditambahkan untuk para ibu-ibu baru ini biar makin tangguh? Ya, saya yakin ibu-ibu banyak sekali hobi, minat, bakat gitu kan. Yang penting buat daftar dulu. Daftar minat bakatnya itu. Jadi ibu buat daftarnya. Saya seneng apa ya gitu. Kadang kita bingung gitu. Seneng apa gitu. Buat daftarnya. Saya lagi kecil suka apa. Terus apa yang membuat ibu senang melakukannya. Jadi pada saat ibu senang melakukannya, entah itu menjahit, membuat handicraft, ibu tidak akan pernah capek dan akan keluar ide-ide yang luar biasa. Dan sekarang itu juga jangan takut mencontoh ya. Kita bisa lihat di YouTube, di internet, itu berbagai cara buat. Nah, tapi coba ibu modifikasi gitu kan. Terus jangan juga malu sebarkan sampel, uji coba ke teman-teman sekitar. Tanya, misalnya kalau ibu bikin bros gitu ya, tanya ke teman-temannya. Sekarang kita bisa riset itu melalui handphone aja ya, difoto, ditanyain gitu. Bikin kuesioner juga gampang sekali. Kalau bikin kuesioner jangan banyak-banyak, bikin 5 pertanyaan maksimal yang sederhana, sehingga ibu bisa menilai produk ibu bisa diminati atau tidak. Nah, kemudian kalau ibu-ibu bikin produk ya, itu ya bisa ibu bikin merek juga ya. Ibu harus fokus ke target pasarnya siapa. Jadi kita nggak bisa bikin produk itu, oh ini buat semua orang, nggak bisa. Jadi kita harus fokus, ibu mau ke ibu-ibu, misalnya ibu-ibu umur berapa? Karena ibu-ibu itu ada yang umurnya ibu-ibu muda, ibu-ibu pemula ya, Mahmud. Itu umurnya berarti umur 25 sampai 35. Tapi ada ibu-ibu yang kelas matang gitu ya. Umur 35 mungkin sampai 60 yang anak-anaknya udah SMA, kuliah atau malah sudah menikah gitu kan. Itu beda lagi gitu kan. Atau target marketnya buat anak-anak, atau targetnya buat bayi gitu kan. Atau targetnya buat bapak-bapaknya. Nah, kalau ada target pasar, ada juga yang keputusan membeli di siapa gitu. Karena itu hubungannya promosinya mau bagaimana gitu. Promosi itu yang paling sederhana kan menawarkan lewat kata-kata ataupun brosur. Nah, agak sesuai kalau buat anak-anak kan, walaupun buat anak-anak kan sebenarnya kayak tadi Amazi ya, ada si Emi gitu kan, itu si ayamnya itu namanya si Emi. Dia jadi badut gitu kan, jadi MC, ngajarin cooking class. Ya sebenarnya kan target pasarnya si ibu-ibu, anak-anak, tapi yang beli produk kita yang bayar ibu-ibunya ya. Jadi si ibu-ibunya kan harus kita garap juga si Mahmudnya. Makanya si Amazi itu juga bikin makanan untuk ibu-ibunya. Ada ayam geprek, ada nasi goreng. Habis anak-anaknya makannya sedikit.
makan ayam sama sop aja, kadang makan nuggetnya aja, habis dia main gitu kan. Dia seneng lombanya, kayak lombanya kan juga harus ditawarkan ke ibu-ibunya sama ke ibu guru, sama kepala sekolah. Nah, jadi kita bikin proposalnya ya ke kepala sekolah, ke ibu guru gitu. Nah, itu juga kita harus target pasar siapa, karena akan berhubungan dengan kemasan, dengan cara kita berbicara, dengan cara kita membuat desain gitu. Kayak tadi McFood, bumbu-bumbu untuk industri kan target pasarnya pengusaha. Nah, kalau pengusaha kan bahasanya serius gitu ya. Tapi kalau kita bicara ke ibu-ibu gitu atau ke anak-anak kan bahasanya bahasa santai, rileks, yang fun gitu kan. Itu mungkin mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yanti atas jawaban dari pertanyaan ibu-ibu Bayangkari yang ada di rumah yang sedang menyaksikan webinar pada pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Ada yang menanyakan bagaimana cara mempertahankan rasa. Ada juga bagaimana kalau nggak punya modal. Lalu, banyak banget. Tapi karena memang slot waktu kita tidak mencukupi, jadi nampaknya harus ditutup dulu nih ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, demikianlah akhir dari sesi diskusi dari para narasumber kita dan peserta webinar hari ini. Yang pasti, kita semua harus menjadi sosok perempuan tangguh yang produktif dan inovatif di masa adaptasi kebiasaan baru. Ilmu dan sharing dari para narasumber hari ini tentu akan menjadi inspirasi kita semua dan semoga saja bisa bermanfaat bagi seluruh ibu-ibu yang ada di Nusantara. Bagaimana kalau saya akhiri terlebih dahulu, saya Kari Winardi mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita. Saya akan kembalikan kepada MC kita, Ibu Lia Edward. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Materinya sangat luar biasa menarik dan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Buktinya, Ibu Ketua Umum kami sangat tertarik dengan ketiga narasumber yang luar biasa. Terima kasih buat para narasumber semuanya yang sudah berkenan hadir dan mengisi acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya rasa moderator juga sebenarnya sudah cukup banyak pertanyaan ya yang dikumpulkan oleh moderator. Namun satu demi satu pertanyaan seiring dengan waktu saat ini mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi selanjutnya. Baik. Baik, mungkin izin Ibu Ketua Umum Bayangkari dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, izin kita akan mengulangi sesi foto kembali, mohon izin, karena tadi tampaknya hasilnya kurang maksimal, Ibu izin, kita akan mengulangi sesi foto kembali. Baik, kami persilakan pada ibu-ibu yang berada di tempat masing-masing untuk standby di depan komputer, laptop, dan handphone ya tentunya. Kita semua senyum ya, ibu-ibu senyum-senyum yang cantik semuanya. Baik, kita akan mulai sesi foto ini. Mohon bersiap-siap. Akan kami hitung 1, 2, 3. Selanjutnya mohon izin bersiap-siap. Kami hitung 1, 2, 3. Selanjutnya, kami hitung 1, 2, 3. Baik, yang terakhir ibu-ibu bersiap-siap. Kami hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih ibu-ibu. Baik, selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Ketua Umum Bayangkari Ibu Fitri Idam Aziz yang sudah meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kami dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Ibu.
Izin salam sehat untuk Ibu dan keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti webinar dari pagi hingga siang hari ini. Suatu kehormatan bagi kami ibu-ibu mengikuti acara webinar yang kami laksanakan pada hari ini. Dengan demikian berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar hari ini. Saya akan mengutip sedikit kata-kata motivasi yang bisa memberikan semangat bagi kita semua. Tidak ada impian yang mustahil terwujud selama kita berusaha dan mengandalkan Tuhan dalam setiap doa. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Jangan di-mute. Izin Ibu Ketua Umum Bayangkari dan Ibu Wakil Ketua Umum Bayangkari. Terima kasih masih setia berada dengan kami, Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mengikuti berjalannya webinar dari pagi hingga siang hari ini. Kami mohon maaf, Ibu, jika ada kekurangan yang kami lakukan selama berjalannya webinar hari ini, Ibu. Terima kasih ibu-ibu panitia semuanya yang hebat luar biasa dengan sungguh-sungguh mempersiapkan semua ini
dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Semoga menjadi amalan buat semuanya ya. Ini ibu-ibu yang hebat luar biasa pada saling Terima kasih Bu Yanti. pada saling bekerja sama, saling persiapan, saling terus latihan, itu hebat luar biasa. Ya. Ya, Baik Ibu Yanti, nanti mungkin kita bisa langsung telepon ke Ibu Yanti ya untuk menanyakan sama Ibu Yanti bagaimana ini agar memberikan kami tip-tip atau cara-cara untuk membangkitkan semangat para ibu-ibu produktif ini. Boleh, silahkan nanti yang ada di chat saya akan jawab ya. Chatnya masih ada kan? Mungkin ya, masih ada Ibu. Ya, saya akan jawab sekarang mungkin agar biar mereka bisa. Tapi mereka udah pada silam ya. Soalnya ini di settingnya agak jauh, terus saya susah ngetik jadinya. Ya, biar mereka puas, nanti saya jawab semua mungkin ya. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, biar nanti dari panitia bisa sampaikan di grup atau apa ya. Biar saya nggak matikan dulu, saya baca satu-satu. Saya akan jawab gitu biar mereka puas ya. Baik. Ya. Ya, silakan nanti saya mute dulu sama videonya, saya matikan, saya coba ketik jawabannya. Nanti kita akan segera kontak kepada Ibu Yanti untuk lebih banyak lagi mengulik bagaimana caranya belajar untuk lebih produktif dan mempunyai kreatif seperti Ibu Yanti. Terima kasih Ibu. Semua belajar. Iya, sama-sama semua belajar kok. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Hana ya. dan Ibu Siap Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya yang di Manado. Siap Ibu, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi mungkin dengan webinar-webinar yang lain Ibu-ibu dengan tema yang lebih menarik lagi, lebih berbobot lagi dengan bermacam-macam narasumber atau masukan-masukan dari para narasumber yang lebih luar biasa lagi, lebih menginspirasi untuk kita semua. Baik, selamat siang. Kita akan berjumpa lagi pada lain waktu.